Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi saja, tetapi ada juga makhluk-makhluk mistis yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana makhluk-makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam, baik ataupun buruk. Hal ini menyadari bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya manusia saja, tetapi ada juga makhluk lain yang tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Dengan mengetahuinya, insya Allah hal tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan makhluk mistis yang diceritakan dalam Al-Quran mungkin hanya bisa kita bayangkan saja sesuai dengan apa yang diceritakan, di mana makhluk tersebut ada yang muncul di masa lalu dan ada juga yang akan muncul di akhir kelak. Dan inilah daftar 6 makhluk mitologi di dalam Al-Quran. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Yang pertama, Buraq. Buraq berasal dari kata barku yang berarti kilat. Seperti namanya, Buraq memiliki kecepatan layaknya kilat dalam sekali melangkah. Buraq ini merupakan kendaraan yang berasal dari surga yang digunakan sebagai alat transportasi yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Buraq sebagai kendaraan yang secepat kilat ini yang memungkinkan Rasulullah menempuh perjalanan jauh hingga ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian kembali ke bumi. Perjalanan yang dilakukan hanya ditempuh dalam satu malam. Dalam Al-Quran, Buraq berasal dari kata barku yang berarti kilat, yang dapat ditemukan dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi Buraq. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Yang kedua, burung anko. Anko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ros. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung anko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Ada dikisahkan burung ini sering memangsa penduduk keras, yaitu umat Nabi Hanzalah.
Ketika itu penduduk keras melaporkan hal ini kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah pun memohon doa kepada Allah agar memusnahkan burung besar itu. Allah pun ternyata mengabulkan permintaan salah seorang nabinya. Akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah semua keturunannya. Hal inilah yang menurut legenda Arab mengapa Anqa akhirnya menjadi punah. Makhluk ini juga memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan kisah Phoenix yang mati terbakar. Bedanya adalah Phoenix kemudian dikisahkan lahir kembali setelah kematiannya melalui api. Yang ketiga, Dabbat al-Ard. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya makhluk bernama Dabbat al-Ard. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Dabbat berasal dari kata debbe yang berarti binatang buas. Tetapi dalam pengertian Islam, dabbah digambarkan sebagai sosok makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Dabbat al-Ard akan muncul setelah Ya'juj Ma'juj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia datang dengan tongkat Nabi Musa di tangan kiri dan cincin Nabi Sulaiman di tangan kanan. Ia akan memberi stempel. Kalau dia orang mukmin akan distempel di dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau ia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Kemunculan Dabbat al-Ard 1 atau 2 hari sebelum matahari terbit dari barat. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa makhluk tersebut muncul setelah 1 atau 2 hari setelah matahari terbit dari arah barat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat pertama yang akan terjadi adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan keluarnya seekor binatang kepada manusia pada waktu duha. Yang mana di antara kedua hal ini akan terjadi lebih dahulu, maka keduanya akan terjadi pada jangka waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, burung ababil. Al-Quran menceritakan berbagai kisah dan peristiwa yang mengandung pelajaran yang berharga untuk seluruh umat muslim. Salah satu kisah menarik dalam Al-Quran adalah kisah burung ababil. Kisah burung ababil dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 3-5. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran surat Al-Fil ayat 3-5. Burung ababil adalah burung yang dikirim Allah untuk menghancurkan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut riwayat dengan sanad sahih, burung ababil yang menjadi pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut muncul dari laut dengan gesit seperti burung walet. Paruh dan kedua cakarnya berwarna hitam. Burung tersebut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan tentara bergajah. Setiap ekor burung membawa 3 buah batu. 1 batu terletak pada paruhnya dan 2 lainnya dalam cengkraman kakinya. Burung-burung tersebut datang bersof-sof. Mereka mengeluarkan suara dan menjatuhkan batu-batu yang ada di paruh dan kaki mereka. Setiap orang yang tertimpa batu itu akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kekalahan tentara bergajah atas pasukan burung ababil seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana firman-Nya, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran surat Al-Fil ayat 5. Ibnu Katsir menjelaskan,
Maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dan menghancurkan mereka serta menjadikan mereka senjata makan tuan. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pasukan bergajah tersebut berada di bawah pimpinan Abraha bin Sabah, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasyah di Yaman. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencananya dengan mengutus burung ababil. Yang kelima, ikan Nun. Kisah mengenai Nabi Yunus yang ditelan ikan merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Islam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 40 hari karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal dalam perut sebuah ikan raksasa. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan tersebut dan dibawa mengarungi samudra. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut sebagai ikan Nun. Ikan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139-145. Dari ayat tersebut diyakini bahwa ikan Nun akan tetap hidup hingga hari kiamat sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertaubat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut. Yang keenam, Al-Jasasa. Kemunculan Dajjal di bumi menjelang kiamat rupanya tidak sendiri. Dia akan ditemani Al-Jasasa. Sosok ini disebut akan menemani Dajjal berkeliling melaksanakan misinya untuk menyesatkan manusia. Hal ini didasarkan daripada salah satu hadis yang mengisahkan pertemuan antara salah seorang sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, dengan Dajjal. Dalam hadis tersebut dijelaskan sahabat Nabi tersebut berhadapan dengan Al-Jasasa terlebih dahulu sebelum bertemu Dajjal. Menurut Tamim Ad-Dari, makhluk ini berbulu sangat lebat hingga tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan belakang. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Al-Jasasa secara bahasa bermakna mata-mata. Disebut demikian karena hewan ini selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan pada Dajjal. Dalam tafsir tersebut juga disebutkan bahwa Al-Jasasah berbeda dengan binatang melata yang dikabarkan kedatangannya pada akhir zaman kelak. Sahabat soleh beriman, itulah beberapa makhluk mistis dalam Islam yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Keberadaan mereka bukan untuk menakut-nakuti kita dengan bentuknya yang aneh-aneh, tetapi membuat kita semakin kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya. Wallahu a'lam bishawab.